Oke, ini Ata pagi-pagi nih sebanyak dempet nih. Jangan lupa besok sebelumnya ya, sehari sebelumnya. Tapi untunglah ini bisa di dengan. Baik, Pak. Oke, jadi ini yang keberapa kuliahnya Ata? Ketiga ya? Iya, Pak. Ketiga, Pak. Tiga dari berapa? Lima nih ya? Lima apa empat saya nih? 5, Pak. Lima ya? Oke, sebentar. Saya screenshot dulu ya. Ini saya ada rapat Senat Akademik Unan. Oke, jadi kita lanjut. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya? Teori atau latar belakang konseling, kemudian apa permasalahan konseling, kenapa konseling itu tidak jalan, kemudian apa harapan apoteker atau farmasis kita ini terhadap konseling ini, dan apa gunanya konseling itu. Oke, mari kita bahas sekarang adalah caranya. Jadi sekarang kita belajar teknik. Pertemuan berikut intinya, habis itu teman terakhir saudara yang mencoba konseling saya nonton. Makanya saya tanya sama Anta tadi berapa kali ya? 5 ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kemarin sudah belajar kita latar belakangnya, kita belajar tekniknya. Teknik itu adalah cara melakukan. Kenapa begitu? Karena ternyata berdasarkan pengalaman kita yang saya lihat ya di rumah sakit, baik dilakukan mahasiswa maupun dilakukan praktek di rumah sakit, ternyata banyak juga yang salah gitu loh. Kenapa bisa salah? Karena kayaknya mungkin tidak standar gitu loh. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah standar internasional. Kenapa kita pakai standar internasional? Ya, nanti saudara standar standar Padang, standar Jakarta, standar beda-beda. Jadi nggak bisa seperti itu karena ilmu kita ini kan ilmu yang apa namanya farmasi ini ilmu farmasi ini kan ilmu yang diakui secara internasional. Maka kita harus belajar tekniknya itu yang secara internasional. Nah, oke kita lanjut. Jadi nanti gini dalam konseling saudara akan menemukan suatu kondisi yang membutuhkan pertimbangan saudara. Bukan ada timbangan seperti ini kan, butuh pertimbangan. Kenapa butuh pertimbangan? Ada kondisi-kondisi pasien yang harus diberikan obat walaupun berisiko. Nah, itu misalnya. Risikonya gimana? Risiko obat ini ya, kita tahu sama tahu dari mulai yang ringan sampai yang berat. Jadi yang ringannya gimana? Ya mungkin risikonya tidak terasa sama kita atau risikonya efek berbahayanya atau adverse eventnya itu. Jangan lupa adverse drug reaction itu masuk dalam adverse event itu. Jadi efek sampingnya itu mungkin ringan-ringan saja atau bahkan mungkin tidak ada ya. Namun ada namunnya. Sebentar ini kok nggak bisa dimatikan nih HP ini. Nggak bisa dihabiskan suaranya. Jadi misal ada pasien hamil, nggak tahunya kena TBC gitu loh. Nah, apa yang terjadi kalau kondisi seperti ini? Seandainya di rumah sakit misalnya, itu pasien itu akan diberi obat juga. Nah, nanti saat konseling sama saudara, nanti saudara harus melihat pertimbangan seperti ini. Kalau benefit atau keuntungannya lebih besar dari kerugiannya, maka obat itu sebenarnya benar diberikan. Jangan lupa, walaupun prinsip kita belajar itu kalau orang hamil ya, sebaiknya diberikan obat sesedikit mungkin atau kalau bisa ya jangan diberikan obat sama sekali misalnya. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Kenyataan di lapangan berdasarkan pada risk and benefit. Jadi kalau ada orang sakit parah misalnya, walaupun dia hamil atau dia punya bayi atau anak kecil atau bayi misalnya dikasih obat macam-macam di rumah sakit, sebenarnya itu kalau kondisinya keuntungan lebih besar dari kerugian itu rasional, dan apa namanya dan benar diberikan. Nah, kemudian dalam konseling itu, saudara nanti membutuhkan suatu skill ya, skill kan keahlian berkomunikasi.
Saya dulu masih ingat, saya di rumah sakit dulu. Saya tuh dikirim dokter-dokter yang langsung pasien yang bermasalah misalnya di UGD, dokter-dokter di gawat darurat. Itu dikirim kami itu kalau saya dulu ke Pekanbaru, sekolah kepribadian. Coba bayangkan saudara. Saya punya sertifikat dari Min Uno. Ibunya Sandiaga Uno, dia punya sekolah kepribadian. Saya lupa nama sekolahnya. Saya punya sertifikat karena lulus dari itu. Kenapa kita perlu itu? Kalau di rumah sakit ini kan kita menghadapi orang-orang sakit. Saya dulu 5 tahun sebagai penunjang pelayanan IGD, rumah sakit. Kalau IGD orang-orang panik kan. Orang-orang yang keluarganya mungkin sakit dan kondisinya orang sedih semuanya. Jadi orang itu gampang emosional. Nanti kalau dihadapi juga oleh orang-orang emosional, akhirnya bentrok. Adakah kejadian seperti itu? Ada. Di rumah sakit itu ada orang bertengkar, ada orang berkelahi dan sebagainya. Nah itu makanya petugas-petugas frontliner namanya itu, termasuk farmasi, itu memang di apa namanya, disuruh untuk mengikuti suatu kursus kepribadian. Gitu. Oke. Nah ini adalah contoh seorang, ya anggap aja ini farmasisnya, ini pasiennya. Nah dia ngomong seperti ini. Siapa bisa mengartikan ini kira-kira? Nah ya saudara belajar edukasi informasi sebelumnya sama Bu Ami atau Bu Dian ya. Siapa bisa mengartikan ini? Dini Asifa bisa? Silakan ini. Gimana mengartikannya? Jadi ini seperti ini kita sampaikan pasien nih. Iya, Pak. Nah, silakan ini gimana menyampaikan ini kepada pasien. Biasanya Dini update status IG mungkin kan bahasa Inggris kali ya. Kayaknya silakan dicoba. Salah nggak apa-apa, rapopo. Namanya juga belajar. Silakan Rin. Ragu juga, Pak, sebentar ya, Pak. Boleh. Relief itu apa artinya? It's relief battery age. Pak, sudah jelas. Apa? Maaf, Pak Dini. Ragu, Pak. Ya, ragu nggak? Mungkin Gimana ini ragunya? lebih ke ini ya, Pak. Kayak hidung Rani itu tersumbat kayaknya, Pak. Jadinya makanya itu, Pak. Ya, coba diartikan sampai satu kalimat itu, dua kalimat lah, dua kalimat. Oke, Pak. Mungkin ini yang dipahami hidungnya tersumbat, terus kepala Relief itu apa? Pak. Relief, it relieves. It's really sesuatu. Apa arti relief? Mengurangi, Pak. Mengurangi ya. Coba ini ini yang disampaikan oleh apotekernya ini, anggap apotekernya Bapak itu kepada pasiennya itu dalam menyerahkan obat. Nah, apa kira-kira kata-katanya itu? Lagi menjelaskan itu ya, Pak ya. Iya, coba jelaskan. Jadi obatnya ini akan mengurangi mata yang berair, terus hidung yang tersumbat, dan juga sakit kepala. Di sini juga serta sakit tenggorokan ya, Pak. Ya, Terus efek sampingnya itu ada termasuk juga runny eyes, mungkin hidungnya salah satu beberapa efek sampingnya itu seperti runny eyes, kayak hidung yang tersumbat juga, terus watery nose, hidung yang berair gitu, Pak. Terus ya sakit. Ya itu sih, Pak, tenggorokan yang Oke. sakit, dan terakhir scratchy hit, nggak tahu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau mencoba? Selain ini, satu orang lagi aja.
Jangan lupa biasakan second opinion. Serina mau? Silakan Serina. Baik Pak, saya coba. Yang Ya. apotekernya itu katakan bahwa Ya. obat ini dapat meredakan mata berair, pilek, sakit kepala, sama tenggorokan gatal. Terus untuk efek sampingnya itu termasuk mata berair, terus pilek juga akan mengakibatkan pilek, terus sakit tenggorokan dan scratchy head ini nggak tahu Pak maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Jadi gini, coba bayangkan kalau sudah jadi pasien. Ibu, ini obatnya, Bu. Obat ini untuk mengurangi mata berair, hidung meler, sekian dan sebagainya. Tapi efek sampingnya juga, Bu, mata berair, hidung meler. Sudah jadi pasiennya gimana mau terima? Kalau sudah ragu menerima obat seperti ini, bagaimana nih obatnya katanya? Adakah obat kayak gini? Ada. Coba sudah di rumah sakit misalnya konseling itu ada obat antibiotik itu. Jangan lupa antibiotik spektrum luas itu semuanya efek sampingnya adalah mengakibatkan diare. Semuanya tuh. Nah, coba kalau saudara memberikan konseling ibu atau bapak, ini obatnya untuk diarenya ibu. Untuk mengurangi diare. Tapi efek sampingnya diare loh, Bu. Loh, pasiennya, ini gimana nih katanya? Nggak salah obat nih. Tapi, itu makanya kita belajar dari basic communication skill ini. Makanya saya cerita tadi bahwa, makanya petugas-petugas frontliner itu, termasuk farmasis, termasuk apoteker, itu diajarkan untuk, apa namanya, cara ngomong itu ya. Maka disuruh ikut sekolah kepribadian itu, supaya ngomongnya itu ada komunikasi skill. Nah, misalnya gini, saya ngomongnya gini, Ibu, ini obatnya untuk mengurangi mata berair, hidung meler, dan sebagainya itu. Tapi efek sampingnya juga hidung meler, Bu, mata berair. Cuma, ada cumanya nih, itu hanya sekitar 1-2%. Nanti, kalau ini terjadi sama Ibu dan mengganggu aktivitasnya, silakan hubungi saya atau hubungi dokter yang memberi resep tadi. Beda nggak dari yang pertama saya sampaikan tadi? Beda. Kalau ada pasien itu dia akan nangkapnya jauh sekali berbeda. Jadi kalau dia merasa takut dan ragu itu jauh berkurang. Dan itu kita praktekkan di rumah sakit. Dan itu memberikan kenyamanan pada pasien. Itu yang namanya communication skill. Nah, itu yang sebenarnya saya pelajari sama Bu Dian, Bu Ami, dan juga di konseling ini. Kita mempraktekkan itu. Oke, nah, kita lanjut. Model komunikasinya ada yang kayak gini. Bisa langsung seperti ini ya. Nah, ini dari jurnal dari Hong Kong Medical Journal ya. Sudah lama banyak penelitian telah memperlihatkan bahwa pasien yang dilibatkan dalam keputusan terapi dia. Jadi dilibatkan dia dalam terapi dia itu outcome-nya tuh. Outcome-nya itu lebih baik dibanding dengan pasien yang tidak dilibatkan. Konseling ini adalah melibatkan pasien itu dalam terapi ini. Kenapa? Dia tahu, karena dia tahu semua obat itu gunanya, efek sampingnya, dan sebagainya dari obat ini. Maka dia lebih care dia. Daripada dia tidak tahu, makan setumpuk obat, tidak tahu apa gunanya. Gitu loh. Tapi kalau dia tahu, Bu, ini untuk gunanya menurunkan demam, ini gunanya menurunkan tensi dan sebagainya. Jadi dia lebih awas. Nah, kemudian ini ada contoh kalau di rumah sakit. Di rumah sakit konseling juga dilakukan pada pasien yang dirawat inap. Ini kalau di ruang konseling di rumah sakit kira-kira begini ya. Ada ruangannya. Ini ada contoh mahasiswa melakukan konseling untuk pasien yang dirawat inap. Ini termos nampang juga di sini ya. Termos merah ya. Ada nampak ya? Di mana nih, Tah, kira-kira? Rumah sakit, Pak. Ya, rumah sakit di mana? Di Padang, Bukit Tinggi. Luar negeri kayaknya, Pak. Loh, kok bisa? Dasarnya apa? Orangnya kayak orang luar, Pak. Hebat ya. Nggak bisa ditipu ya. Ini memang dari luar negeri, ini di Cina ini. Ini di Cina. Saya pergi ke Cina. Ini asalnya kan dari Cina nih. Termos kayak gini, termos lama gitu.
Ternyata di sana masih pakai itu ya. Nah, ini Cina juga. Ini yang tadi itu. Nah, jadi ini kalau dia praktek itu dia begini deh. Ini dokter, ya, farmasi ini mahasiswa farmasinya begini. Belajar konselingnya begini deh. Kemudian ini Cina juga ya. Ini saya yang sudah perlukan dalam komunikasi skill itu adalah bahasa tubuh dan sebagainya. Nanti kita lihat di konselingnya. Oke, ada yang tanyakan di pengantar sebelum kita masuk? Ini standar internasional ya, Medication Counseling Behavior Guidelines, Counseling Assessment Inventory. Ada yang tanyakan yang tadi? Ya ada. Kita mulai tekniknya ya. Tekniknya kategori 1 itu Counseling Introduction Item. Perkenalan ya. Nah, dalam perkenalan itu ada the prime question ya. Ada pertanyaan utama yaitu what did your doctor tell you this medication was for? Untuk apa ya? Ibu atau bapak, apa yang dikatakan dokter tentang guna obat ini? Dan tidak disampaikan pada bapak atau ibu misalnya. Kemudian what did your doctor tell you to take medication? Bagaimana cara menggunakan obat ini? Tertanyakan. What did your doctor tell you to expect? Apa yang diharapkan? Itu ya pertanyaan utama yang ada di konseling ya, nanti diselipkan di sini. Nah, konseling itu dimulai dengan nomor 1 ini. Conduct appropriate counseling introduction by identifying self and the patient or patient agent. Siapa mau mengartikan nomor 1 ini? Silakan, siapa? Kasih Permata coba. Nomor 1 kasih. Melakukan pendekatan konseling dengan memperkenalkan diri, identifikasi diri sendiri gitu Pak kepada pasien atau agen pasien Pak. Oke, caranya gimana tuh? Kayak misalkan selamat siang Bapak, Ibu, perkenalkan saya Kasih dari farmasis di rumah sakit ini akan menjelaskan mengenai obat-obatan gitu. Oke. Udah cocok ya? Ya kira-kira begitulah. Jadi kita perkenalkan diri dulu. Identifying self. Assalamualaikum, jangan lupa salam. Kalau kita budaya timur ini salam ya. Di luar negeri juga, kalau di Malaysia orang ngomongnya salam. Di luar negeri good morning, good afternoon sir, atau ibu, madam. Kalau di Singapura saya lihat pakai madam-madam dia. Jadi kalau kita kan ya kalau nampak orangnya muslim, ya assalamualaikum, assalamualaikum ibu. Perkenalkan nama saya Hansen, saya apoteker di rumah sakit ini. Saya betul berhadapan dengan Ibu Anissa misalnya. Kenapa begitu? Identify self and patient ini. Kita mengidentifikasi pasien. Kenapa pasien tuh namanya kadang ada yang sama kayak saudara nih, Anissa, ada Anissa ini, Anissa itu. Satu lagi misalnya. Pasien juga banyak gitu. Jangan sampai salah. Kenapa? Sering juga kejadian di rumah sakit yang salah tuh Rini misalnya. Datang yang ngambil obat. Habis itu berapa lama Rini lagi loh. Rini yang terakhir bingung deh. Ini bukan obat saya nih. Saya nggak ada obat kayak gini biasa. Baru pusing. Jadi salah satu konseling itu menghindari hal-hal seperti itu. Oke. Mari kita lihat. Kita tonton satu ya. Satu film. Nanti saudara lihat filmnya. Nanti akan saya tanya beberapa hal ya. Oke. Atau hobi nonton film ya, dikasih filmnya yang bagus ya. Lihat. Oke. Jadi perhatikan baik-baik ya. Dengar suaranya? Dengar ya? Oke, sip. Seperti mana perginya nih, salah tekan. Nanti apoteker di rumah sakit kasih ini blok ini mungkin ya. Akan dilihat aja.
Dewi Srimanto. Saya mau beli obat yang berapa Bu? Yang 12,5 mili. Buat siapa ini? Buat ya. Mari kita cek dulu tensinya. Kita tes dulu ya Pak. Iya, betul. Boleh minta penghasilannya? Ya, di sini tensinya 150/100. Mari Pak, kita ke ruang konseling dulu. Iya. Bapak perihal masalah makanan untuk hipertensinya, bagaimana ya biasanya sehari-harinya? Makanannya sebenarnya saya udah mengurangi ya, karena kan hipertensi katanya nggak boleh makan yang asin-asin. Saya udah mengurangi, tapi bapaknya saya makanan ya, jadi saya nggak mau makan. Oh gitu. Jadi saya tetap ya udah, saya tetap yang asin. Tapi udah saya kurangi lagi. Selain itu bapaknya merokok atau tidak? Iya, sering merokok. Oh, merokok ya? Rokoknya aktif atau pasif? Pasti. Oh, pasif. Tapi tetap aja ya, harus diberhentikan dulu rokoknya, karena memang kalau hipertensi, terus perokok, malah takutnya tekanan darahnya tinggi kembali gitu. Jadi makanannya juga harus dijaga, jangan sampai yang makan yang asin-asin, terlalu asin. Kalau bisa sih garamnya juga diganti ke garam yang memang untuk khusus orang hipertensi ya Pak ya. Ya. Nah untuk obatnya, faktor ini kan memang bisa menyebabkan efek samping batuk tidak berdampak ya. Gitu. Nah saya sarankan bapaknya ini kembali saja ke dokternya ya. Untuk kontrol lebih lanjutnya bagaimana untuk penggantian obatnya. Ya. Di sini ada obat kapsulnya. Ini sudah saya siapkan untuk Bapak Faisal. Diminumnya 3 kali sehari ya Bapak, bukan 1 kali sehari. Nah ini diminumnya sudah sebelum makan. Maaf. Ini diminumnya sebelum makan, tapi diminumnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dalam keadaan terkosong. Jadi boleh diulangi. Jadi diminumnya 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan dan atau sesudah 2 jam sesudah makan gitu ya. Nah, ibunya tolong ya diikatkan dan dibantu bapaknya. Iya Bapak, Ibu ini dibayar dulu ya obatnya yang saya dulu. Iya. Saya mau ke depan. Iya. Faisal ya, 5.000 rupiah. Saya dengan Desi apa saya sama mengucapkan posting. Ada yang bisa saya bantu? Ya, sore Mbak. Ini kok Mbak, saya udah 2 hari, dok saya ini sangat sakit, berat. Kira-kira obat yang cocok buat saya itu apa ya Mbak? Sebelumnya itu ada riwayat kolesterol atau hipertensi? Oh, kalau hipertensi sih nggak ada. Soalnya kemarin itu saya tensi saya normal. Oh begitu. Kemungkinan sih ada gejala hipertensi atau bagaimana kalau kita kembali dia boleh Mbak?
kalau kita ada solusi-solusinya ya bisa ya boleh Mbak. Di sini proses pengalaman itu ya Mbak. Ternyata itu ada banyak kolega itu 210 itu dari variasi batas umumnya. Berarti itu karena target produktif itu karena kolesterolnya itu kan belum. Saran saya untuk pengobatan pertama bagaimana kalau itu produksi obat itu pengobatan awalnya itu yang sampai dan lagi ya kemudian ini untuk obatnya ya yang diminumnya sehari satu dan biasanya 5 hari. Dan kalau bisa ibu konsumsi makanan itu dibatasi, ibu jangan makan tegang, cumi, daging-dagingan, dan gorengan misalnya. Jadi yang harus saya hindari saja kan ya, iya. Kalau yang lainnya enggak. Masih ya, saya fokus dulu ya. Untuk aturan pakaiannya, terus dia disini. Nanti setelah obatnya habis untuk pengecekan kembali aku kepada orang lama atau masih tinggi. Ada yang mau ditanya lagi? Iya Mbak. Ya, iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Saya mau ngambil obat saya yang tadi obat simvastatin. Oh iya Mbak. Selain itu ada pengecekan apa lagi? Ada tadi tensi sama kolesterol. Oh iya Mbak. Jadi semuanya 45.000 ya Mbak? Iya, Mbak. Saya terima ya uangnya. Ini kembaliannya Mbak. Iya, kasih. Ini obatnya. Kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke, sudah lihat ya, itu adalah konseling oleh kakak kelas saudara. Oleh kakak kelas saudara, ya kenapa apoteker itu tingkat profesi ya, sudah tingkat 1. Oke, ini adalah contoh orang melakukan konseling. Ada komentar tentang itu? Sampai selesai kita komentar itu aja, nanti baru besok saya cobakan contohnya. Ini ada kita contoh lihat, kita melihat contoh konseling yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat profesi. Ada yang mau mengomentari? Bagaimana pendapat saudara tentang yang tadi itu? Atau ada komentar, Atta? Silakan. Mungkin kalau Atta masih bingung aja sih Pak di konseling oleh apoteker ini Pak. Soalnya masih belum bisa ngebedain Pak dari konseling apoteker sama dokter itu Pak.
bedanya di mana gitu. Jadi apa yang nampak tadi? Masa nggak tahu beda? Ini udah kuliah berapa tahun nih? Ini semester berapa? 5? 7? Soalnya kan di itu Pak, soalnya di realitanya kan kayak apa tadi yang disampaikan apoteker juga disampaikan oleh dokter gitu Pak. Saya tanya dulu, atas semester berapa nih? 7, 5? 5 Pak. 5. Oke. Menarik sekali komentarnya. Ada lagi yang mau komentar? Satu lagi sebelum saya jawab komentarnya. Waktu masih ada 2 menit lagi. Izin berkomentar, Pak. Silakan Triliza. Ya Pak, dari video pertama tadi, pasien kan mengidap hipertensi Pak. Ya. Nah, terus dikasih captopril Pak, sedangkan captopril itu adalah obat keras tapi tidak ada resep dokternya Pak. Iya. Terus? Oke, nah waktunya masih ada 2,5 menit ya. Saya komentari. Itu adalah contoh yang dilakukan oleh apoteker. Tapi itu tidak benar satupun. Betul kata Atta. Sehingga susah membedakan antara dokter dan apoteker. Itu bukan susah membedakan, tapi itu salah kaprah, Atta. Itu tidak benar. Tidak ada kompetensi apoteker seperti itu. Tidak betul juga kata Triliza tadi. Nasi captopril jelas obat-obat tanpa resep, obat yang harus pakai resep dokter kok. Ini kan tidak benar kerjaannya. Itu tidak benar satupun itu. Saya sengaja mencarikan film yang tidak benar. Hati-hati saudara. Saya beri sesuatu bisa jadi itu jebakan Batman ya. Itu contohnya suatu konseling yang salah gitu loh. Kenapa salah? Masa mau memeriksa tensi pasien, memeriksa kadar gula, kadar kolesterol pasien, itu teori dari mana? Itu bukan kewenangan dia. Kalau mau seperti itu ya saudara kuliah aja fakultas dokteran. Nah, itu contohnya. Jadi betul komentar Atta tadi dan komentar Triliza itu adalah bukan contoh suatu konseling yang benar. Jadi walaupun itu dipromosikan, itu saya ambil di YouTube. Saya sengaja melihatkan bahwa itu adalah hal-hal itu. Dan adakah yang melakukan gitu? Oh, banyak. Mungkin dia melihat di YouTube juga itu. Itu kan tugas mahasiswa tingkat profesi kayaknya. Oke, ada komentar? Sedikit aja sampai waktu kita habis. Nah, jadi kalau sudah tamat nanti, jadi sampaikan, lakukanlah tugas profesi saudara itu dengan benar. Jangan jadi sekali dokter, sekali apoteker saya selesai, lalu sekali dokter kan. Akhirnya kacau semua nanti. Ya, kembalilah ke hitohnya ya, Taya. Kembalilah ke jalan yang benar kan gitu. Oke, saya rasa itu aja ya kuliah kita hari ini. Sudah dapat pembelajaran bahwa yang ada di dunia maya itu belum tentu benar. Silakan cari di YouTube banyak sekali yang seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita tutup kuliah kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama izin ya, yuk. Ya.